Pira luar biasa. Jadi, harus semangat pagi-pagi ibu-ibu. Iya, sekali lagi ya Bu ya. Salam Indonesia Raya. Gerindra. Prabowo. Pira luar biasa. Pira luar biasa. Pira luar biasa. Alhamdulillah, ini luar biasa untuk Pira. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati di sini hadir Pak Prabowo, Pak Sukmi Dasko, Pak Sekjen yang tidak bisa hadir. Kemudian ada Dewan Pembina di sini, Ibu Mariani dan Ibu Rani yang saya hormati, serta Ibu Pembina yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian Ibu Yasmin, ada yang Ibu Yasmin, Bu Prisil, oh iya, udah pindah. Kemudian Ibu, oh ya, Bu Yani Wibowo. Kemudian yang saya hormati di sini Dewan Penasehat yang mungkin hadir tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bu, ini ada komisaris. Iya, supporter. Tapi kecintaannya gitu, jadi menghadiri ulang tahunnya ya. Kemudian yang saya hormati di sini Ustazah Ibu Ustazah Aryuliani, betul ya? Oh ya, minta maaf karena dadakan ini. Kemudian yang saya hormati hadir juga ada dari mewakili Gembira, ada Pak Darto, kebetulan ini Sekjen Gembira, mewakili Gus Irfan. Pak Darto ini teman saya sudah lama. Saya tadi kaget ini kok datang di sini gitu, di antara ibu-ibu yang cantik ini ada, ibaratnya ada pengusaha minyak. Pak Darto ini teman saya dari zaman di Semarang dulu ya Pak Darto ya. Kemudian yang saya hormati ada PPIR, ada beliau berdua mewakili. Kemudian ada Satria dan semua ibu-ibu dari Pira, panitia. Bulurah, oh yang saya hormati Bulurah, luar biasa ini Bulurah kalau sudah mendukung berarti daerahnya pasti Gerindra semua. Kemudian yang sangat saya hormati Bu Ketum Pira, Bu Sumaryati Ardyoso, ini dokter, ini tidak boleh salah ini. Kalau salah bisa dihukum push up gitu ya. Ya, dan jajaran Pira di DPP serta seluruh yang ada di Indonesia yang mungkin tidak bisa hadir secara keseluruhan, serta anggota DPR, oh Zoom ya, dan anggota DPR RI provinsi kabupaten yang serta bisa hadir. Dan ini hadir juga baru datang Ibu Rahayu Saraswati, ya, Ketua Tidar kita ini luar biasa hadir di sela-sela mengurusi segala macam kegiatan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, terlebih dahulu kami mengajak ibu-ibu sekalian semuanya serta beberapa bapak yang ada di sini, karena semua mayoritas ibu-ibu, kita mari bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita bisa diberi kesempatan pada pagi hari ini bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Allahumma amin. Karena kita tahu bahwa makhluk Tuhan yang selalu bersyukur itu biasanya ridho dan berkahnya akan berlimpah. Kalau kita tidak bersyukur gitu biasanya Allah akan marah. Jadi kita mari ikuti sifat Nabi Muhammad SAW serta sifat-sifat yang baik, bahwa kita selalu bersyukur dengan apapun yang kita miliki sehingga bisa berkah dan ridhonya berlimpah kepada kita semua. Amin.
Berkah tidak hanya kepada kita semua pira dan seluruh sayap, serta berkah kepada Gerindra, dan pastinya berkah kepada beliau Pak Prabowo. Semoga dimudahkan perjalanannya menuju apa yang menjadi cita-cita dan harapan. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, dalam rangka peringatan Hari Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah, selamat memperingati Hari Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 12 Rabiul Awal yang tahun ini bertepatan pada 8 Oktober 2022, di mana hari ini kita berkumpul di sini pastinya tidak hanya memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW, tetapi kita juga memperingati hari ulang tahun Pira yang ke-14 seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketum kita. Pastinya nanti pada saat ada tausiah dari Bu Ustazah, pasti saya tidak akan panjang lebar ibu-ibu, nanti takut salah karena ada Bu Ustazah. Pastinya bahwa hari ini kita memperingati hari besar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pastinya kita mari ikuti sifat-sifat mulia dari beliau Nabi Muhammad SAW. Di sini saya mengutip karena dadakan gitu ya. Ada sifat-sifat Nabi Muhammad yang sangat mulia. Seperti yang pertama, sidik. Nabi Muhammad merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu berkata jujur. Sifat Rasulullah ini disebut sidik, yang artinya benar atau jujur. Kejujuran Rasulullah tercermin dari wahyu Al-Quran yang beliau sampaikan dengan benar. Kemudian yang kedua yaitu sifat amanah. Sifat amanah sebagai seorang Rasul, Nabi Muhammad bertugas menyampaikan wahyu kepada umat Islam. Sifat Rasulullah ini disebut amanah, yang artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad selalu gigih dan tekun dalam menyampaikan wahyu Al-Quran. Rasulullah tetap berusaha menyampaikan wahyu kepada seluruh umat manusia meski banyak rintangan yang menghalangi. Apalagi disampaikan bahwa Indonesia adalah penganut Islam yang terbesar di dunia. Kemudian sifat tabligh. Nabi Muhammad merupakan rasul yang mendapat wahyu Al-Quran untuk disampaikan kepada umat manusia. Tabligh artinya menyampaikan wahyu atau mensyiarkan wahyu sebagai utusan Allah. Nabi Muhammad menyampaikan semua wahyu yang turun kepadanya. Tidak ada satupun wahyu yang disembunyikan. Kemudian yang keempat adalah fatonah. Setiap nabi diberkahi dengan kecerdasan. Sifat ini disebut fatonah. Rasulullah memiliki kecerdasan yang tinggi. Kecerdasan ini mutlak ada karena berkaitan dengan misi suci para rasul. Dalam menyampaikan wahyu, setiap rasul membutuhkan kemampuan dan strategi khusus sehingga wahyu dapat diterima dengan baik oleh umat manusia. Kira-kira itu adalah sifat-sifat yang terus harus kita laksanakan di kehidupan kita sebagai manusia. Kedua, sifat-sifat Nabi terhadap perempuan, bahwa Nabi Muhammad selalu mengutamakan dan menghormati para perempuan. Apalagi di sini yang pertama adalah melarang untuk membunuh anak perempuan. Itu ajarannya pada saat dulu. Yaitu nanti mungkin Ustazah lebih mendalam, ini saya sekilas. Kemudian anjuran berbuat baik kepada semua perempuan, karena perempuan anak dan ibu yang melahirkan kita semua. Kemudian meminta izin anak perempuan untuk menikahkannya, menunaikan hak-hak istri, dan lain sebagainya. Kemudian hari ini selain memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW, kita juga memperingati yang paling utama karena kita adalah sayap partainya Gerindra. Kita memperingati ulang tahun yang ke-14 Partai Pira adalah satu-satunya sayap partai yang mewadahi perempuan yang ada di Partai Gerindra. Artinya apa? Ulang tahun yang ke-14 ini mari kita jadikan momentum di mana apalagi sebentar lagi adalah pemilu. Kita memiliki PR yang tidak mudah. Kita harus memenangkan Partai Gerindra. Kemudian juga kita harus mendukung serta berusaha
semaksimal mungkin bagaimana memenangkan ketum kita menjadi Presiden Republik Indonesia di 2024 ke depan. Ya, sehingga pada ulang tahun ke-14 ini PIRA sebagai satu-satunya sayap partai di antara sayap partai lainnya sebagai organ struktur yang mendukung Partai Gerindra, kita harus berkomitmen mendarah daging dimanapun kita berada. Momentum ulang tahun ke-14 ini mungkin dulu sebelum 14 dan ke depan itu kita harus bertekad bagaimana setiap langkah, setiap pikiran, setiap ucapan itu kita bergerak untuk memenangkan Partai Gerindra dan beliau Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia ke depan. Jadi menurut saya salah satu momentum ini adalah bagaimana kita bisa melihat internal kita, membenahi internal kita. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Ketum bahwa 34 provinsi sudah terbentuk. Bahkan mungkin di kabupaten-kabupaten di Indonesia sudah terbentuk. Ini adalah struktur yang sangat bagus, di mana di Indonesia kaum perempuan itu sangat besar dan bahkan dominan. Perempuan itu di rumah itu menjadi salah satu ibaratnya kepala rumah tangga. Dibagi tugas, kalau bapaknya mencari nafkah, ibunya memimpin di rumah tangga. Dan perempuan itu dominan. Kalau kita bisa bergerak terus ke bawah, insya Allah perempuan bisa kuat dan bisa mendukung Gerindra serta Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Itulah yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah bagaimana kita bisa mengevaluasi ke dalam, bagaimana PIRA bisa solid, bagaimana PIRA bisa menjadi satu tubuh, satu kesatuan yang saling melengkapi, saling menyempurnakan. Siapa menjadi kepala, siapa menjadi tangan, siapa menjadi badan, siapa menjadi kaki, dan memiliki pemikiran, bergerak, merekrut bagaimana perempuan-perempuan dan bahkan laki-laki yang bisa direkrut untuk bisa masuk menjadi simpatisan dan kader Partai Gerindra atau pendukung Pak Prabowo gitu. Kira-kira itu internal dan eksternal kita bergerak. Demikian dari saya, tidak panjang karena nanti akan ada tausiah dari Pak Bu Ustazah dan lainnya. Yang pastinya saya mengucapkan selamat memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW serta selamat ulang tahun ke-14 sayap satu-satunya Partai Gerindra yang mewadahi perempuan, yaitu PIRA. Semoga ke depan PIRA makin besar, makin solid, kemudian makin semangat, serta bisa membuka dan merekrut para perempuan se-Indonesia untuk bisa bergabung dengan kita dan bisa mendukung Partai Gerindra menjadi pemenang, serta bisa mendukung beliau Pak Prabowo, insya Allah bismillah diridhoi Allah menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 mendatang. Bismillahirrahmanirrahim, semoga Allah meridhoi doa dan langkah kita semua. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam